Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kekerasan salamnya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu wal barakatu ala sayyidil alamin, habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa dhurriyyatihi ajma'in ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Hadirin wal hadirat wal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Para ustadz, para kiai, para ustadzah, para pecinta majelis ta'lim, serta semua hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita haturkan yang sedalam-dalamnya dan setinggi-tingginya kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kasih sayang kepada kita semua, sehingga di antaranya kita masih diberi kesempatan nikmat bisa bersama-sama berkumpul di tempat yang cerah, tempat yang luas, secerah hati bapak-bapak dan ibu-ibu semua, dan seterang hati bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat, salam dan barakah marilah kita doakan selalu semoga tercurah atas panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, serta seluruh pengikut ajaran Islam dimanapun berada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita sebagai umat yang terbaik di akhir zaman ini, menjadikan kita sebagai orang-orang yang benar-benar dalam mencintai Allah dan Rasul-Nya, dan kelak mendapatkan ridha Allah dan syafaat dari Rasul-Nya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Syahat semua bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, sudah seger Pak? Udah ngopi bareng? Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang bersedekah diberi pahala yang berlipat ganda, diangkat derajatnya, disembuhkan dari penyakitnya, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir kali ini selalu mendapatkan curahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala yang bermanfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Edisi yang spesial pada malam hari ini adalah ketika kita duduk bersama untuk mempelajari, memahami dan meyakini siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah bagian dari kewajiban kita. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Kita diperintahkan fa'alam, ketahuilah apa itu la ilaha illallah. Untuk mengetahui la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Maka siapa itu Allah? Maka kita mengenal Allah Subhanahu wa taala diantaranya dengan mempelajari nama-namanya, yaitu disebut sebagai Asmaul Husna. Baiklah, pada kesempatan malam hari ini kita akan bahas Asmaul Husna, nama Allah yang indah, yang sangat sempurna. Nama yang keberapa? 67. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabi'u wa sittuna min asma'illahi ta'ala al-husna al-wahid. Yang ke-67 dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala al-husna adalah al-wahid. Al-wahid. Ini udah disebutin aja udah paham artinya. Wa ilahukum ilahun wahid. Tuhan kalian adalah ilahun, sesembahan, wahidun yang tunggal. Jadi al-wahid maknanya apa? Zat yang maha tunggal, yang maha satu, yang maha tunggal, yang maha menyendiri. Itu secara bahasa.
Baiklah, kita jelaskan tentang apa itu Al-Wahid. Menurut istilah, agar kita tidak hanya tahu tentang Al-Wahid itu zat yang tunggal. Bukan hanya itu. Apa itu artinya Al-Wahid? Kalau Al-Wahid dihubungkan kepada kita, Al-Wahid maknanya yang pertama atau yang satu. Itu ya. Jadi mungkin bapak-bapak punya teman atau punya saudara namanya siapa? Wahid. Anaknya berapa? 3. Kok nggak nyambung? Al-Wahid anak yang pertama, ya. Kemudian itu untuk manusia. Maka mungkin ada gelar pada manusia yang namanya Wahidu Asrihi. Itu satu-satunya orang di masanya. Mungkin seorang yang sangat alim di waktu tersebut, maka disebut sebagai Wahidu Asrihi fil ulum. Itu orang satu-satunya di masanya yang paling alim. Kalau dinisbahkan kepada asma Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Wahidu huwal munfaridu fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi. Al-Wahid bagi Allah pengertiannya adalah Al-Munfarid, zat yang sendiri, zat yang menyendiri atau yang tunggal. Menyendiri atau tunggal dalam apa? Fi dzatihi, di dalam zatnya. Jadi Allah itu menyendiri, tunggal zatnya. Wa sifatihi, dan juga tunggal, menyendiri pula dalam sifatnya. Wa af'alihi, dan perbuatannya. Saya ulangi ya. Al-Wahid bagi Allah adalah artinya zat yang tunggal, yang sendiri atau menyendiri dalam zatnya, dalam sifat-sifatnya, dan dalam perbuatannya. Kira-kira paham nggak nih bapak-bapak ibu-ibu? Loh kok enggak? Karena itu kita ngaji, biar kita jawabannya bukan enggak lagi. Jawabannya kita paham insyaallah. Alhamdulillah. Dan asma ini adalah asma yang sangat penting sekali. Radu bil wahid fi dzatih. Yang dimaksud dengan al-munfarid, orang itu sholat kalau nggak sendiri ya jamaah. Kan begitu Pak Bu ya? Baik. Kalau sholatnya berjamaah namanya sholat jamaah. Kalau sholat sendiri namanya sholat munfarid. Betul? Ini aneh, jamaah iya, tapi kayak nggak jamaah. Bukan munfarid. Sholatnya bareng, tetapi tidak dinilai sebagai sholat jamaah karena salah melaksanakan sebagai makmum. Kan ada begitu Pak ya? Ada nggak Bu kira-kira Bu? Pak? Orang sholat, syarat sholatnya itu salah. Yaitu ketika imamnya sudah sujud, dia takbir, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, amin, Allahu Akbar, subhanallah, sami'allahu liman hamidah. Ikut sujud baru. Bener nggak kayak gitu? Enggak. Jadi orangnya kan kita puyeng. Ini sholat sendiri apa jamaah? Berarti ini sholat ini bukan sholat namanya. Karena keliru, bukan sholat jamaah, bukan pula sholat munfarid. Baik. Apa artinya Allah itu munfarid di dalam zatnya? Artinya zat Allah Subhanahu wa ta'ala itu tunggal. Apa? Tunggal. Tunggal itu artinya tidak bisa dibagi. Tidak terdiri dari beberapa komponen dan zat kayak kita. Kita ada zat padatnya enggak Pak? Ada zat cairnya Bu? Ada gasnya enggak Pak? Sering banget. Maka semua itu menunjukkan bahwa kita bukan Tuhan, karena kita terbagi-bagi. Ya, jadi kalau tangan kita dipotong, berarti ada potongan tangan. Kalau Tuhan Allah Subhanahu wa taala zatnya tunggal, satu. Makanya sila pertama ketuhanan yang maha esa. Esa apanya? Esa zatnya. Allah hanya satu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan itu satu. Esa, tunggal. Itu yang pertama maknanya. Makna al-munfarid fi dzati yang pertama adalah Allah itu tunggal. Tidak terbagi, tidak bisa dibagi.
Dan tidak ada satu zat pun yang sama setara dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun itu mulianya, maka zat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa dibandingkan dengan zat yang lain. Maaf, kira-kira tunjuk jari Pak, siapa orang di sini yang paling tinggi Pak? Ayo, siapa yang paling tinggi? Tinggi ukuran bukan? Bisa diukur nggak? Siapa yang paling berat? Cung. Kok saya doang? Paham? Berat bisa diukur nggak? Allah tidak bisa diukur berapa meter dan tidak bisa diukur bobotnya berapa ton atau kintal, nggak bisa. Paham bapak-bapak ibu-ibu? Jadi Allah tidak bisa diukur, nggak bisa. Jangankan diukur, dibayangkan Allah seperti ini, seperti itu, nggak bisa. Maka bayangan di hati kita pun, khayalan kita pun, itu bukan Allah. Karena apa yang di pikiran kita, hanya apa yang bisa kita ukur, apa yang bisa kita cari definisi arahnya. Nah, bapak-bapak ibu menghadap saya nggak? Ya kan? Ini ada pada depan. Sama juga. Allah tidak seperti itu. Karena arah wetan kulon, ya, timur barat, selatan utara itu adalah arah, dan Allah tidak ada arahnya. Paham? Ini penting sekali. Jangan sampai kita menganggap kita sholat sedang menghadap. Ayo menghadap apa wes? Kita sedang menghadap Allah. Kita sholat menghadap Allah. Cuman berjasad kita bukan menghadap Allah. Salatnya lillahi ta'ala karena menghadap Allah, tapi Allah tidak di situ. Allah tidak ada di atas Ka'bah karena Allah qiyamuhu binafsihi. Allah tidak bertempat pada makhluk. Sudah paham? Yang pertama, esa apa? Esa zatnya. Yang kedua, al-munfaridu fi sifatih. Allah itu tunggal. Esa di dalam sifat-sifatnya. Artinya apa bapak-bapak, ibu-ibu? Artinya yang pertama, sifat Allah semuanya adalah sempurna. Dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa dibagi-bagi. Artinya sifat Allah itu tidak bertingkat. Contoh, Allah Subhanahu wa ta'ala punya sifat ilmu. Sifat apa? Ilmu artinya apa? Mengetahui kan? Ilmu artinya apa? Ilmu pengetahuan. Ya namanya ilmu pengetahuan. Tapi udah biasa lidah kita belajar ilmu pengetahuan. Karena ilmu adalah pengetahuan. Jadi Allah punya pengetahuan. Anda juga sama. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak belum ngaji tentang sifat Allah ini, kira-kira tahu nggak? Nggak tahu. Perlu proses. Begitu dikasih tahu, baru paham, baru mengetahui. Sampai ntar pulang rumah, ditanya, lupa udah. Bisa lupa nggak? Lupa sama dengan nggak tahu. Namanya juga lupa. Paham? Sifat Allah enggak. Allah itu tidak ada namanya belum tahu. Ntar dilaporin sama malaikat rakib atid nih, jamaah pada kumpul semua di lapangan nih, ya Allah. Oh gitu ya. Oh. Yang ngantuk siapa? Enggak ada laporan seperti itu, enggak ada. Allah sudah maha tahu. Jadi Allah tidak butuh informasi, apalagi online, apalagi internet, nggak butuh, udah tahu segalanya. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu tahunya sifatnya satu, artinya maha tahunya Allah hanya satu. Dia tahu dengan sempurna, tidak tahu, lebih tahu, sangat tahu, tidak pernah, tidak ada bertingkat seperti kita. Pengetahuan anak TK tentu berbeda dengan pengetahuan anak SD. Anak SD berbeda pengetahuan dengan SMP dan SMA, pasti ada perbedaannya. Ini Allah tidak begitu. Sifatnya satu. Dalam satu zat, satu pengertian sifat. Kehidupan kita ada berapa kali, Pak? Bu. Pertama, kita ada di alam ruh tadinya ya. Kita hidup nggak? Hidup. Kita hidup dengan ruh kita. Kemudian kita masuk ke kandungan bunda kita. Namanya alam apa? Alam kandungan. Berarti kita punya, kita mengalami hidup dalam kandungan. Sudah berbeda belum? Beda. Di dalam kandungan segitu doang tempatnya. Keluar
setelah 9 bulan lebih masuk ke alam dunia. Ada kehidupan lagi nggak? Ada, berbeda lagi kehidupannya. Maka nanti kita meninggal pun akan masuk dalam kehidupan barzakh namanya, alam kubur. Alam kubur nanti selesai sampai ke alam akhirat. Nah, maka disebut alam akhirah, alam yang terakhir, sudah tidak ada alam lagi selain itu. Itulah kehidupan kita, mengalami perubahan, ya, mengalami perubahan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala enggak seperti itu, tidak mengalami reinkarnasi, tidak mengalami kematian, perubahan pun tidak. Jadi kadang-kadang kita ada yang ini hidup enggak, mati juga enggak, miskin banget, banyak sakit-sakitan. Ini kayak hidup kayak enggak. Ya, itu. Kalau Allah Subhanahu wa taala hidup dengan sempurna, dengan sifatnya yang esa. Paham, Pak? Dan pengertian esa atau munfarid fi sifati, tunggal dalam sifat yang kedua adalah tidak ada satu sifat pun yang menyamai sifat Allah. Allah Maha sayang enggak sama kita? Sayang. Bapak-bapak, ibu-ibu belum melakukan ibadah, udah sediain pahalanya sudah. Tinggal ibu mengerjakan amal itu, nanti dapat pinnya, dapat pahala itu di akhirat. Beda nggak dengan kita? Beda. Nak, kalau kamu bisa begini, kamu tak beliin sepeda. Udah disediain belum sepedanya? Belum. Kalau Allah sudah sediain, ya. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Surga sudah didekatkan, sudah disiapkan untuk siapa? Orang-orang yang bertakwa. Berarti surga sudah ada belum? Berarti Allah sayang nggak? Udah dipastikan surga ada, itu pun ibadah kita masih biasa-biasa saja. Nggak ada peningkatan ikhlas, masih kurang sempurna. Maka mudah-mudahan dengan ngaji seperti ini bertambah sempurna. Allahumma amin. Yang ketiga, al-munfaridu fi af'ali. Allah Maha tunggal di dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Kalau kita lihat, Allah pekerjaannya nggak cuma satu. Allah pekerjaannya banyak sekali. Menghadirkan kita ke majelis taklim. Bukan hanya di sini, di mana-mana banyak majelis taklim. Berarti banyak nggak kerjaan Allah? Banyak. Ya, Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah memberi rezeki, Allah memberi penyakit, Allah menyembuhkan. Allah yang menggerakkan kaki bapak-bapak ibu datang ke sini. Allah yang menciptakan semut di kaki bapak dan ibu sekarang. Kesemutan maksudnya. Allah menciptakan ya? Bisa menciptakan. Maka kalau ibu-ibu, bapak-bapak pengen diampuni satu dosa yang tidak bisa diampuni dengan istighfar, tidak bisa diampuni dengan sedekah, hanya bisa diampuni dengan sampai menuntut ilmu, maka dosa itu namanya dosa kebodohan. Dosa apa? Kebodohan. Bodoh dalam masalah akidah, kebodohan dalam masalah syariah, kebodohan dalam masalah akhlak. Kalau ibu-ibu bapak-bapak ngaji sampai capek, maka capek ibu menjadi kafarah, capek bapak-bapak menjadi kafarah penebus dosa, yaitu dosa kebodohan. Mudah-mudahan diampuni semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Apa maknanya berarti al-munfaridu fi af'ali? Artinya tidak ada satupun yang mampu melakukan apapun kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mampu? Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Siapa yang menggerakkan bapak-bapak ibu-ibu datang ke sini? Siapa yang menggerakkan bapak-bapak dan ibu-ibu sekarang ngantuk dan tidak ngantuk? Siapa yang memberi rasa enak minum kopi yang segar? Semuanya siapa? Allah. Bukan kita. Kita hanya wayang. Tahu wayang ya? Seperti wayang tuh. Kalau maaf, ada namanya Bima, ada namanya Buto Ijo. Umpamanya berantem, Pak. Nah, dikerahkan sama siapa? Sama dalang. Ya udah, sama Allah. Wayang digerakkan, ini tarung antara Gatot Kaca sama siapa nih? Menang siapa biasanya? Gatot Kaca atau Bima gitu ya. Siapa yang membuat menang? Dalang. Siapa yang membuat kalah? Dalang. Siapa yang mengaku menang? Siapa yang mengaku kalah? Bingung juga jawabannya. Begini, wayang itu hanya bisa menjadi sababiyah.
Bapak-bapak ngeliat saya seperti ini bisa ngomong, ya seperti nggak ada rasa groginya ya. Yang membuat seperti ini siapa? Allah. Maka sifat Allah itu ada namanya aktivitas di badan saya ini, yaitu sifat bisa berbicara, al-kalam. Saya pun bisa berbicara, tapi bicara saya ini dibuat bicara oleh Allah. Tanpa Allah menghendaki bibir saya bicara, tidak akan mampu berbicara. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah paham belum? Siapa yang bikin belum paham? Siapa yang bikin paham? Siapa yang bikin amal ibadah? Siapa yang bikin dosa? Nggak ada yang bisa jawab. Kita ngajak akidah, Pak, Bu. Ngajak akidah, bukan aji syariah kita. Akidah adalah keyakinan. Seseorang dimasukkan ke dalam neraka karena apa? Dosa, betul? Dosa itu takdir apa bukan? Takdir. Takdir ada berapa? 2. Ada yang baik, ada yang buruk. Jadi siapa yang membuat semuanya? Allah membuat takdir baik dan buruk, itu artinya Allah itu hebat. Allah maha sempurna perbuatannya. Yang membuat cerita Gatot Kaca kalah, ya Allah. Yang membuat cerita Buto Ijo menang juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membuat bapak-bapak itu menjadi kaya, itu Allah. Membuat miskin siapa? Allah. Jadi kalau kita kaya harus bersyukur pada Allah, karena yang membuat kaya siapa? Allah. Kalau kita miskin, maka itu ujian dari Allah. Kita harus apa? Sabar, ridho. Karena yang membuat miskin juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya wahdaniyah atau al-munfarid fil af'al, Allah zat yang tunggal dalam perbuatannya, tidak ada satupun yang mampu melakukan sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya sebagai sebab. Sebagai apa? Sebab. Contoh, kita haus minum, jadi segar enggak? Segar. Padahal segar itu bukan air yang membuat, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lapar, makan nasi, ya, kita kenyang. Siapa yang membuat kenyang sesungguhnya? Adalah Allah. Hanya Allah membuat adat sebab dan musabab. Orang yang makan biasanya kenyang, api biasanya panas. Tapi bagi Nabi Ibrahim waktu itu, api panas enggak? Tidak. Api jadi dingin. Kuni bardau wa salaman ala Ibrahim. Jadi dingin. Itu artinya sebab itu sama sekali tidak mempengaruhi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada musababnya. Hanya biasanya seperti itu hukum adatnya. Begitu Pak Ibu ya. Kalau biasa ngaji biasanya paham. Tapi kalau udah ngaji sering juga nggak paham-paham, berarti belum dibikin paham sama Allah. Ya udah, yang penting ngaji sama ngopi aja dah. Alhamdulillah. Insya Allah kita berdoa bisa paham. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, jadi begitulah cara kita memahami Al-Wahid Asmaul Husna. Yang ke-67 adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala tunggal di dalam zatnya, tunggal di dalam sifat-sifatnya, dan tunggal di dalam perbuatannya. Mudah-mudahan dengan kita memahami ini, kita jadi nggak ujub ya Pak ya. Kita nggak ujub, wah saya sholatnya bagus nih, qiraatnya bagus, ya, masaknya bagus, sodakonya keren. Kita nggak ujub, itu semua adalah Allah yang membuat, kan begitu ya. Nah, kalau sudah diperagakan seperti itu, maka kita sebagai wayang yang punya perasaan, kita hanya bisa mengucapkan Alhamdulillah. Allah memperkenankan kita beribadah. Allah memberi pertolongan kepada kita untuk ibadah. Itu adalah fadlu minallah, karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa Al-Faqih sampaikan. Mudah-mudahan nggak puas. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi untuk lebih jelasnya lagi. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian. Kiranya banyak kekhilafan dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Mohon maaf ya Pak Ibu ya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Dumtum ma'as salamah wal afiyah wal barakah wassihah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.